7 tips manajemen waktu agar produktif. Ada orang yang menghabiskan waktu hidupnya dengan hal yang sangat produktif, namun sebaliknya ada juga orang yang menghabiskan waktunya dengan hal yang kurang produktif. Sebenarnya tujuan dasar dari manajemen waktu adalah membuat seseorang menjadi lebih produktif. Perbedaan antara orang sukses dengan orang yang belum sukses juga dapat dilihat dari caranya mengatur waktu. Jika kamu menginginkan sebuah perubahan nyata dalam hidupmu, maka kunci yang harus kamu usahakan adalah dimulai dengan belajar bagaimana cara efisien mengelola waktu itu sendiri. Nah, berikut ini ada 7 tips yang bisa kalian gunakan untuk mengatur waktu agar hari-hari kalian bisa lebih produktif. 1. Buatlah daftar agenda. Buatlah daftar agenda tentang apa saja yang akan kamu lakukan dalam satu hari tersebut. Setiap orang memiliki jadwal waktu yang sama setiap harinya, yakni 24 jam. Tapi kenapa ada orang yang bisa memanfaatkan waktu yang lebih produktif setiap harinya, dan ada juga yang malas sebaliknya? Letak perbedaannya adalah karena ada orang yang membuat daftar agenda apa saja aktivitas yang akan mereka lakukan dalam setiap waktu yang mereka lewati. Oleh karena itu, buatlah agenda tentang apa saja yang akan kamu kerjakan dalam satu hari, agar hari-harimu lebih produktif dan waktumu tidak terbuang sia-sia. Buatlah skala prioritas. Tentunya kamu tidak akan bisa mengerjakan dua hal dalam satu waktu. Misalnya, kamu bermain game sambil mengerjakan tugas kuliah. Hal ini sangat tidak mungkin akan kamu lakukan. Oleh karena itu, buatlah skala prioritas. Prioritas mana yang akan kamu lakukan terlebih dahulu? Pada bagian ini ada 4 skala prioritas yang bisa kamu gunakan. Skala prioritas yang pertama adalah tentang penting dan mendesak. Apapun aktivitas-aktivitas yang masuk dalam kategori ini, maka kerjakanlah pada saat itu juga. Misalnya, kamu memiliki deadline tugas yang akan kamu kumpulkan esok harinya, maka kerjakan sekarang juga. Skala prioritas yang kedua adalah tidak penting tapi mendesak. Aktivitas yang masuk dalam kategori ini harus direncanakan secara matang, kapan waktu terbaik untuk mengerjakannya. Untuk skala prioritas yang ketiga adalah penting tapi tidak mendesak. Aktivitas yang masuk dalam kategori ini bisa kamu lakukan dengan menyelesaikan prioritas 1 dan 2 terlebih dahulu. Kamu juga bisa meminta bantuan orang lain seperti keluarga atau teman untuk membantu pekerjaan kamu dalam kategori ini. Kemudian, skala prioritas yang keempat adalah tidak penting dan tidak mendesak. Maka hal yang perlu kamu lakukan untuk kategori 4 ini adalah tunda demi menyelesaikan skala prioritas yang sebelumnya. 3. Jauhkan semua distraksi yang ada di sekitarmu. Tips yang ketiga adalah jauhkan semua distraksi yang ada di sekitarmu, seperti smartphone. Notifikasi-notifikasi sosial media adalah salah satu faktor distraksi utama yang bakal merusak manajemen yang telah kamu susun sebelumnya. Contohnya, ketika kamu mengagendakan bahwa dari jam 8 hingga jam 9 malam kamu akan menyelesaikan tugas kuliah, kamu tidak akan fokus karena smartphone ada di dekatmu. Ketika notifikasi-notifikasi terdengar saat kamu melakukan aktivitas, biasanya fokusmu akan lebih ke smartphone dan membuka sosial media tanpa kamu sadari 1 jam telah berlalu. 4. Gunakan metode 30 menit 10 menit. Tips yang keempat, gunakanlah metode waktu 30 menit dan 10 menit. Metode ini merupakan metode reaksi diri kamu untuk menghargai setiap aktivitas yang kamu lakukan. Selama 30 menit hingga penuh konsentrasi, maka luangkan waktu 10 menit sebagai jeda untuk beristirahat sejenak. 5. Katakan tidak pada suatu hal yang tidak penting. Berani mengatakan tidak pada suatu hal yang tidak penting merupakan suatu komitmen yang dimiliki oleh orang-orang sukses dunia. Mereka mengatakan tidak pada hal yang tidak penting dan lebih mengalihkan perhatian diri pada suatu hal yang lebih produktif. Misalnya, di awal pekan kamu diajak nongkrong sama teman-temanmu, padahal di sisi lain ada hal yang harus kamu lakukan. Pada saat itulah kamu harus berani mengatakan tidak. 6. Stop menunda pekerjaan. Tips yang keenam adalah jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Ini adalah salah satu kebiasaan yang kita sering melakukannya. Dan sebenarnya hal yang perlu kita lakukan adalah jangan terus menginstal kebiasaan buruk ini, karena bahayanya kebiasaan ini akan menjadi karakter yang ada di dalam diri kita. 7. Istirahatlah yang cukup. Dan tips yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Satu hal yang perlu kamu ketahui bahwa orang yang sibuk belum tentu ia produktif. Dan orang yang produktif belum tentu juga ia sibuk. Akan tetapi, orang yang produktif pasti jauh lebih baik daripada orang yang sibuk namun tidak produktif. Maka dari itu kamu perlu tahu kapan kamu akan bekerja dan kapan kamu akan istirahat. Bekerja 24 jam adalah hal yang buruk dan mengistirahatkan badan lebih dari 8 jam setiap hari untuk mengumpulkan tenaga adalah hal yang sangat penting. Nah, itulah 7 tips manajemen waktu agar hari-harimu lebih produktif. Kesimpulannya adalah, jika kamu bisa mengatur waktumu, maka waktu akan mengatur hidupmu.
Demikianlah info dari saya Mega untuk kita review.